Oke, baik, inilah penampilan peserta kedua dari Rembang atas nama adik Siti Rohmatur Rizkia. Baik, Ramadan bersama Suara Nabawi berbagi dan menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajma'in. Amma ba'd. Para dewan juri yang saya hormati, teman-temanku yang saya cintai, juga para pendengar setia radio Suara Nabawi dimanapun Anda berada. Ramadan bersama Suara Nabawi berbagi dan menginspirasi. Hadirin wal hadirat, marilah bersama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillahi rabbil alamin. Shalawat ma'assalam semoga tetap tercurah kepada seorang tokoh revolusioner, seorang pemimpin yang tidak berdasi. Beliau adalah sang kekasih Allah, berpangkat Rasulullah dan bertitel Habibullah. Tak lain dan tak bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sungguh sangat berbahagia seorang mukmin yang diberikan oleh Allah hidayah untuk bisa mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Siapa yang tidak mau menjadi manusia terbaik menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Itulah orang yang mempelajari Al-Quran, memahaminya dan mengamalkannya. Semakin banyak kita membaca Al-Quran, semakin banyak pula manfaatnya untuk kita. Dalam hadis lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a ayatal kursi dubura kulli salatin laisa bainahu wa bainal jannati illa ayyamut." Barang siapa yang membaca ayat kursi setelah salat fardu, maka tidak ada yang dapat mencegahnya untuk masuk ke dalam surga kecuali kematian. Subhanallah, ayat kursi ini cuma satu ayat, tapi bisa menjamin kita masuk surga. Bagaimana kalau satu juz, apalagi 30 juz seluruhnya? Teman-teman tahu nggak? Hikmah membaca Al-Quran sangatlah banyak. Setiap satu hurufnya mendapat 10 kebaikan. Bukan itu saja, Al-Quran juga akan menemani kita ketika sakratul maut. Al-Quran akan menemani kita ketika menghadapi malaikat mungkar dan nakir di dalam kubur. Al-Quran tetap menemani kita ketika dibangkitkan oleh Allah, ketika dihisab, ketika berjalan di atas sirat hingga kita sampai ke pintu surga. Bahkan ketika masuk surga, Al-Quran tidak akan meninggalkan kita, masih terus bersama kita sampai tingkat yang tertinggi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi anak penghafal Al-Quran nanti di akhirat menghadiahkan 2 mahkota untuk kedua orang tuanya. Itulah kemuliaan Al-Quran. Jadi bertemanlah dengan Al-Quran, supaya Al-Quran berkenan berteman dengan kita sepanjang hayat, bahkan sepanjang perjalanan kita menuju surga.
Allah. Di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, jangan HP terus yang dilihatin. Bentar-bentar lihat WA, bentar-bentar lihat Facebook, bentar-bentar TikTokan, bentar-bentar nonton YouTube. Kepo, ada gosip apa yang booming sekarang? Tiap hari itu aja yang dikerjain. Monggo mulai sekarang, mumpung masih di bulan Ramadan, perbanyaklah membaca Al-Quran dan mendekatkan diri kepada Allah. Di samping pahalanya dilipat gandakan oleh Allah, pandemi virus corona insya Allah juga akan cepat hilang dari muka bumi. Dan bagi yang sudah terkena COVID-19, insya Allah akan segera disembuhkan dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Karena Al-Quran mengandung obat bagi orang mukmin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 82. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzila minal mu'minin minal Qur'ani rahmatul lil mu'minin. Artinya, kami menurunkan Al-Quran yang mengandung obat dan rahmat untuk orang-orang yang beriman. Hadirin rahimakumullah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mencintai Al-Quran, mau mempelajari Al-Quran, mau membaca Al-Quran dan mengamalkannya, sehingga kita mendapatkan banyak keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum saya akhiri, izinkan saya berpantun terlebih dahulu. Pisau diasah pagi-pagi, dibawa ke kebun untuk membabat. Berakhir sudah pidatoku ini, semoga bisa memberi manfaat. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Adik Rizkia ya. Oke, mana udah tampil? Lega? Kenapa? Udah dibeliin baju baru, ya kan? Gimana? Sudah lega perasaannya udah tampil? Tadi nyinggung-nyinggung ini dikit-dikit Twitteran, WA-an. Kok sambil ini ngelirik Ustadz Syekh? Tahu ya? Bang, kalau Ustadz sering WA-an ya, dikit-dikit. Enggak tahu. Hah? Enggak tahu. Jangan dikasih tahu abahnya, enggak ya? Oke, baik. Adik Rizkia pengen dengar komentar dari siapa dulu? Ayo. Pengen dapat komentar dari siapa dulu? Ayo. Pengen dari mana? Siapa itu? Ustadz Syekh Al-Jufri. Siapa? Ustadz Syekh Al-Jufri. Siapa? Oke, Ustadz gimana penilaiannya Ustadz? Coba. Ustadz gimana nilainya Ustadz? Gitu. Coba. Biar nanti dikasih nilai yang bagus loh. Ustadz gimana nilainya Ustadz? Oke. Gimana Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim.